Selamat datang ya. Sambil menunggu yang lain ya untuk menghemat waktu, akan saya jelaskan ya. Kita kembali lagi ke materi ya. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan ya secara sekilas ya bagaimana kita ya belajar mengenai pengantar bisnis. Bisa dilihat? Nah, ini ya. Ya, merencanakan suatu bisnis. Jadi dalam hal ini, seperti yang kita tahu, di SMA sudah pernah diajarkan materi ini apa belum ya? Sudah pernah mengenal materi ini apa belum? Sudah. Sudah apa belum? Belum. Oh, belum ya. Jadi ketika kita merencanakan suatu bisnis ya, kita harus mampu mempertimbangkan ya. Satu, pemegang kepentingan bisnis ya, atau dalam hal ini disebut dengan stakeholder. Nah, siapa sih stakeholder itu ya? Yang pertama adalah pemilik ya. Yang kedua adalah kreditor. Kalau pemilik itu berarti kan owner ya. Kemudian kreditor itu adalah yang memberikan dana ataupun modal, tetapi dalam hal ini adalah ya pemilik meminjam ya. Meminjam kepada siapa? Meminjam kepada kreditor ya. Kemudian satu lagi adalah karyawan. Jadi dalam suatu bisnis ya, tidak mungkin ya, atau kalau misal perusahaannya itu besar ya, pasti kita akan membutuhkan karyawan ya. Kemudian pemasok ya, pemasok. Nah, pemasok ini ya sangat penting ya untuk memberikan dalam hal ini barang yang dibutuhkan sebagai media untuk dijual ya. Misalnya kalian berjualan ayam geprek. Nah, yang ngetren sekarang ini kan ayam geprek ya. Nah, ayam geprek misalnya, kalian ini butuh pemasok ya, pemasok yang setiap hari bisa memasok misalnya ayam-ayam segar. Nah, kemudian satu lagi adalah pelanggan ya. Tentunya kalian ya harus membina hubungan baik dengan yang namanya pelanggan. Pelanggan ini sangat penting untuk istilahnya customer satisfaction ya, customer satisfaction. Jadi hal ini adalah kepuasan dari konsumen ya ataupun pelanggan ini sangat dibutuhkan. Sebentar ya, anak saya nakal sekali ya. Anak saya Ada masalah, Bu? Masih kecil, Bu. Loh, malah pindah ke sini ini ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, pelanggan ini sangat penting sekali ya untuk diberikan suatu kepuasan ya ataupun satisfaction ya. Jadi agar pelanggan itu betah ya. Tapi kalau kita memiliki pelanggan lah ini otomatis perusahaan kita akan jauh lebih dikenal kepada pihak lainnya. Saya akan menjelaskan ya mengenai pemilik ya. Jadi pemilik, nah ini seorang wira swastawan yang menciptakan suatu bisnis. Kalau
kalian mengenal ya istilah apa sih yang dimaksud dengan entrepreneur, ya, kalian kan sangat sering ya membicarakan mengenai entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur itu adalah orang yang mengorganisir ataupun mengelola dan juga mengasumsikan resiko yang dihadapkan untuk memulai suatu bisnis. Ya, tentunya entrepreneur ini ya memiliki saham ya. Saham kalau kalian sudah pernah diajari di SMA ya dulu itu ada yang namanya saham ataupun sertifikat kepemilikan ya suatu perusahaan pemegang saham. Kemudian next, sudah jelas sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kreditor. Apa sih yang dimaksud dengan kreditor? Ya, kreditor ini adalah perusahaan biasanya membutuhkan ya dukungan keuangan melampaui apa yang disediakan oleh pemilik. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Kemudian kreditor, apa sih yang dimaksud dengan ya, Mbak? Nah, ini ya. Jadi dalam hal ini ya, kita kembali lagi ke sini. Tadi ini sudah saya sampaikan apa belum? Belum. Oh, iya. Kreditor. Apa sih yang dimaksud dengan kreditor? Ya, berarti kreditor itu perusahaan yang biasanya membutuhkan dukungan keuangan melampaui apa yang disediakan oleh pemiliknya ya. Kreditor ini merupakan suatu institusi keuangan ya ataupun individu yang memberikan pinjaman ya, contohnya bank ya. Sekarang banyak sekali koperasi ya. Ada lagi misalnya BMT ya toh. Nah, ini banyak sekali ya kreditor ataupun institusi keuangan ataupun dalam hal ini individu yang memberikan suatu pinjaman. Tetapi hati-hati dengan lintah darat ya, biasanya bunganya akan lebih tinggi ya. Nah, ini karyawan. Tentunya ya karyawan itu masing-masing mempunyai tingkatan ya. Ada karyawan ya, dia merupakan manajer ya. Karyawan tetapi dia CEO ya. Owner dengan karyawan ini berbeda. Walaupun dia seorang direktur tetapi dia bukan seorang owner. Berarti dia juga termasuk karyawan. Betul apa tidak? Jadi manajer ya dalam hal ini adalah karyawan yang mempunyai tanggung jawab ya mengelola pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan lain dan membuat keputusan penting perusahaan. Tujuan dari manajer ya dalam hal ini adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi untuk ya istilahnya goal ataupun tujuan dari perusahaan tentunya membutuhkan ya para manajer yang handal ya sesuai dengan bidangnya. Banyak sekali ya bidang-bidang manajer ya toh. Ada manajer keuangan. Jadi dalam hal ini dia harus pintar-pintar mengelola yang namanya keuangan. Ada manajer yang dalam hal ini pemasaran. Dia marketing, dia manajer marketing. Jadi dia harus mempunyai target bagaimana caranya ya pemasaran ini mampu ya mengejar target yang telah menjadi istilahnya tujuan dari suatu perusahaan. Nah, ini harus manajer ini harus mempunyai suatu visi dan misi yang jelas. Kemudian ada lagi ya selain ada manajer pemasaran ya, kemudian ada lagi manajer personalia. Lah ini juga sangat penting sekali ya manajemen personalia ini dalam memberikan suatu sumber daya manusia atau istilahnya adalah kalau zaman sekarang trennya adalah HRD. Nah ini HRD, mau tadi mana ya? HRD ya. Jadi manajer dalam pengelolaan sumber daya manusia ini juga tidak kalah penting ya seorang manajer bagaimana dia mengelola suatu karyawan itu bisa
mencapai suatu target ataupun tujuan ya. Manajemen personalnya ini juga sangat tidak mudah. Bagaimana dia cara mentraining ya, mentraining karyawan misalnya. Ini juga sangat penting sekali. Kemudian ada lagi bagaimana sih karyawan itu memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi. Ini adalah fungsi dari manajer HRD ataupun manajer personal. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi segalanya ya, tujuan dari manajer tentunya untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nah, sekarang pemasok dan pelanggan. Nah, ini pemasok. Jadi perusahaan ya umumnya menggunakan bahan baku ya yang berguna untuk menghasilkan produknya. Ya, jadi dalam hal ini pemasok ya ini sangat penting sekali ya. Kalau misalnya kamu jualan ayam geprek tapi kamu tidak punya pemasok yang cukup handal ya dalam memasok ayam ya berarti kamu nggak bisa jualan dong, kamu nggak punya pemasok, betul apa enggak? Ya, misalnya kamu mempunyai toko batik misalnya, lah kamu tidak punya bahan untuk membuat batik, ya percuma saja karena kamu tidak memiliki pemasok. Kemudian, kinerja dari perusahaan sebagian bergantung pada kemampuan pemasok untuk mengantarkan bahan baku sesuai dengan jadwal. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kalian tidak sesuai jadwal ya, nantinya kalau ada yang pesen ya, pemasoknya belum ada, nantinya kamu akan rugi ya, kalian tidak dipercaya lagi oleh pelanggan. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan kinerja perusahaan secara tidak langsung, betul apa tidak? Nah, ini jadi kinerja dari suatu perusahaan itu sebagian bergantung pada kemampuan pemasok ya untuk bisa mengantarkan bahan baku itu sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan. Agar apa? Agar kalian tidak kehilangan pelanggan. Pelanggan di sini apa? Pelanggan di sini adalah perusahaan harus menyediakan produk atau jasa yang diinginkan dengan harga yang wajar. Tentunya harga dalam hal ini harus harga yang kompetitif. Ya, biasanya apalagi pada era sekarang ini, bahkan kalau kamu bisa ya melihat ya kompetisi antara Shopee, Lazada, Tokopedia, atau mungkin JDID, ya enggak? Pasti mereka akan menawarkan hal-hal ya yang sangat menarik ya. Misalnya Shopee diskonnya ya. Kemudian lagi JDID, oh barangnya ori kalau kita beli di JDID. Nah, ini untuk apa sih? Suatu pelanggan. Nah ini. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini? Saya jelaskan dari tadi ya interaksi antara pemegang kepentingan. Jadi dalam hal ini ya dana investasi ya baik itu milik perusahaan ataupun pembelian ya. Jadi ada perusahaan yang harus dijalankan oleh karyawan, yang kemudian ada juga pelanggan dan juga kreditor ataupun pemasok. Lah ini sangat ya berkaitan antar satu dengan yang lain. Ya tentunya pemilik perusahaan ya harus memiliki pelanggan, harus memiliki kreditor. Kalau kita dananya tiba-tiba habis ya kita butuh utang ya kita butuh investor. Ya misalnya kita menanamkan saham untuk misalnya pada perusahaan PT yang terbuka misalnya. Kemudian ada lagi pemasok. Lah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas ya. Jadi ada interaksi ya antara suatu pemegang kepentingan baik itu di dalam suatu dana investasi ataupun dalam suatu pembelian. Jelas sampai sini? Jelas. Kemudian menciptakan ide bisnis ya. Jadi dalam hal ini orang berniat yang menciptakan bisnis berharap mendapatkan imbalan untuk usahanya. Supaya berhasil ya perusahaan harus mempunyai suatu keunggulan kompetitif ya, sifat yang unik yang membuat suatu produk bisnis lebih diminati oleh produk pesaing. Betul apa enggak? Ya. Jadi kita harus memiliki suatu keunggulan kompetitif. Ya.
Sekarang banyak sekali misalnya yang sederhana saja, model jilbab ya. Kalau cewek-cewek pasti tahu ya. Sekarang baru ngetren model jilbab yang bergo, ya enggak? Nah, ini suatu Iya, Bu. menunjukkan suatu keunggulan kompetitif ya. Misalnya lagi ya, apalagi kalian bisa memberikan contoh misalnya apa coba Mbak Aura? Mbak Aura Aglis Mahardika, apa? Iya, Bu. Ya. Kayak fashion baju-baju gitu, Bu, model-model Nah, kekinian. model baju ya. Sekarang karena kita baru ngetren yang namanya drakor, ya enggak? Iya. Yang bermodel Korea ya, padahal kita itu di Indonesia tuh nggak cocok wong sumuk ya toh. Tetapi kita kan sekarang pakainya sweater ya ala-ala Korea seperti ini ya. Ini apa? Untuk memberikan suatu keunggulan kompetitif ya, biar berbeda dengan yang lain. Tujuannya apa? Ya agar mendapatkan imbalan untuk usahanya, laris ya. Nah, biar pelanggan ini lebih tertarik. Jelas ya sampai sini ya. Asik nggak pengantar bisnis? Asik ya. Asik kalau kita ketemu langsung, kita lebih interaktif lagi. Biasanya saya ngasih tugas ya. Kita misalnya saya kasih pertanyaan ya, misalnya kalian maju ke depan ya, terus kemudian kalian bisa diskusi dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah. Nanti kapan-kapan dibuat seperti itu ya. Nanti dibuat kelompok gitu ya. Iya. Iya. Oke, ya. Pengaruh teknologi. Penting nggak teknologi dalam suatu bisnis? Penting. Oh, penting ya. Apalagi zaman now, apalagi zaman pandemi COVID yang seperti ini. Kita semuanya berbasis teknologi. Bahkan Zoom ini merupakan suatu ya, maksudnya penyedia teknologi akses komunikasi terbesar. Karena semua orang semuanya pakai Zoom. Kalau kita pakai Google Classroom lah ya, misalnya pesaingnya ya. Gimana perbandingan antara Zoom dengan Google Classroom? Itu kan juga berbeda ya. Banyak orang tetap ke Zoom. Karena Google Classroom ya, saya pernah pakai itu pedot-pedot ya istilahnya ya. Jadi tidak selancar Zoom. Nah, ini. Jadi teknologi yang tepat guna ini sangat penting ya untuk menghasilkan ya produk ataupun jasa. Ya. Kemudian teknologi informasi ya, teknologi yang bisa mendapatkan informasi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini juga sangat penting ya. Kemudian jenis teknologi terkait dengan bisnis adalah bisnis elektronik ya, yang ngetrennya Shopee, Tokopedia itu ya e-bisnis ya, atau istilah kerennya e-bisnis ataupun e-commerce. Kalau kamu lihat di acara TV, apa sih e-commerce itu? Tahu, oh, jadi produk-produk seperti online ya, toko-toko online itu termasuk dalam e-commerce. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, jelas ya penjelasan saya ya? Jelas. Jelas ya, walaupun ada sedikit trouble dari anak kecil sedikit ya. Saya minta maaf ya, nggak apa-apa ya. Ini ya kalau di rumah ya memang seperti ini ya. Nah, jadi ibu itu harus bisa mengajar ya, harus bisa ngomong dan lain sebagainya ya. Nah, ini anak-anak perempuan nanti harus bisa multi talent ya. Nah, sekarang ya fungsi atau bisnis ya, manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, sistem informasi. Semuanya ini sangat penting. Saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manajemen, bagaimana cara kita menggunakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, membutuhkan suatu manajemen yang tepat. Perusahaan, kalau tidak punya manajemen yang tepat, pasti gulung tikar. Betul apa enggak? Manajemennya tidak bagus, tidak kekinian, tidak kompetitif, pasti gulung tikar. Karena apa? Karena kita itu hidup dalam keadaan yang uncertainty. Tahu uncertainty ya? Sangat penuh ketidakpastian. Betul? Ya, siapa yang menyangka sekarang kos-kosan di sekarang karena kalian nggak datang ke sini loh, kan kalian dari rumah ini. Kos-kosan banyak yang gulung tikar, banyak yang dijual, cicilannya nambah ya toh, tapi nggak ada pemasukan ya akhirnya dijual. Lah ini, kalau kita tidak menggunakan ya cara manajemen yang tepat, ya kita tidak bisa ya mencapai tujuan suatu perusahaan. Kemudian lagi pemasaran. Pemasaran juga sangat penting ya. Bagaimana produk itu dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan juga dipromosikan kepada pelanggan. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, pemasaran. Kalau pemasaran dalam hal ini ya, kita membutuhkan marketer-marketer yang handal ya, toh. Kamu kalau lihat ya, SPG itu pasti cantik, ya enggak? Iya. Kalau cantik itu relatif ya, paling enggak berpenampilan menarik ya, toh. Ya enggak? Ya.
harus bersih ya, harus rapi, harus wangi dan lain sebagainya. Itu juga salah satu trik ya dari pemasaran ya. Kemudian dipromosikan kepada pelanggan itu seperti apa? Memberikan diskon ya. Ini diberi harga ya. Diskon yang misalnya kalau di Matahari biasanya ada diskon ya. Misalnya kamu beli apa misalnya Beli diskon dua, gratis 50 plus satu. 20 ya lah ini. Janjane regane kuwi ya larang loh di apa harganya itu dinaikkan dulu. Enggak wajar wong harga kaos harganya 500.000 terus didiskon. Ini hanya trik-trik pemasaran saja. Betul apa enggak kalau kalian mengamati? Iya. Lah ini. Sama saja. Ya. Bagaimana cara perusahaan mendapatkan dana dan juga menggunakannya untuk keperluan operasi bisnis? Ya, ini keuangan ini sangat penting ya, anak-anakku ya. Karena apa? Kalau kita mendapatkan dana, otomatis kita butuh yang namanya pemodal. Makanya ya, di dalam PT terbuka itu ada yang namanya modal saham. Apa sih modal saham? Sebenarnya mereka itu ya toh mencari investor untuk menanamkan modal. Nah, kalau sudah menanamkan modal nanti bagi hasil, apalagi kalian anak akuntansi ya nanti kalau kamu masalah saham nanti ada yang namanya dividen ya loh. Kemudian ada yang namanya capital gain, nanti akan kalian pelajari lah ini bukan ranah pengantar bisnis, tapi nanti kalian akan menemukan seperti itu. Nah, ini ya, terus kemudian ada lagi obligasi ya. Kita kan utang, perusahaan utang ya ke masyarakat namanya obligasi. Nah ini, bagaimana perusahaan mendapatkan dana harus pintar-pintar ya. Misalnya kalau perusahaan usaha dagang ya berarti kita harus punya bank yang kepercayaan bank itu siapa. Misalnya kalau yang paling sering memberikan dana-dana KUR ya, tahu dana KUR enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi biasanya Kredit usaha rakyat. Betul, betul Mas Dadi ya. Ini jangan-jangan Mas Dadi pernah jadi marketing ini ya. Enggak, Bu. Jadi KUR misalnya. Cuma ada yang pernah bahas gitu, Bu. Iya, betul. Nah, ini bisa dijadikan diskusi ya sebenarnya ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi, Wes. Kalau kita sudah pertemuan after meet ya, nanti kita diskusi bersama, membuat kelompok ya. Nanti kalian bisa ya menjelaskan mengenai pengalaman-pengalamannya mengenai bisnis. Ya, cukup mengerti ya mengenai keuangan ya. Kemudian akuntansi. Lah, ini juga sangat penting. Terkadang orang itu melupakan akuntansi. Ya enggak? UMKM ya, banyak yang gulung tikar. Yaitu barangnya jadi siji ya toh. Modalnya jadi satu, pengambilan prive untuk keluarga ya jadi satu, untuk sekolah anaknya ya jadi satu, akhirnya uangnya semrawut ya enggak? Akhirnya gulung tikar. Nah, betul ya. Nah, ini akuntansi. Akuntansi ini perlunya untuk apa sih? Untuk menjelaskan ya suatu ringkasan analisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, ini sangat penting sekali. Apapun ya, kalau perusahaan itu tercatat, nah ini juga akan memberikan suatu kontribusi bagi kinerja perusahaan. Ya. Kemudian sistem informasi. Meliputi teknik informasi masyarakat dan juga prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi yang cocok pada karyawan. Nah, ini sistem informasi ini sangat penting, apalagi berkaitan dengan teknologi ya, segala macam informasi ke sekarang aja kalau mahasiswa aja semuanya sistem ada di Sikadu ya, Sikadu 2.0. Kamu mau akses Elena harus ke Sikadu 2.0. Mau ngakses penelitian harus ke Sikadu.0. Nah, ini sistem-sistem informasi yang terintegrasi ya, nantinya akan memudahkan ya kalian dalam berbisnis. Nah, seperti itu ya. Ya, saya harap nanti kalian jangan hanya bercita-cita menjadi seorang PNS ya, tapi bercita-citalah menjadi seorang pengusaha. Luar biasa sekali. Nah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Silahkan. Kita santai saja ya, Bulan tuh orangnya santai loh. Ya. Jangan takut sama saya ya. Saya nggak gigit loh. Silahkan siapa yang mau tanya sampai sini? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas berarti? Sudah ya? Jelas ya. Rencana bisnis ya, berarti kalau kita mengembangkan suatu
bisnis itu kita harus punya yang namanya planning ataupun rencana. Kalian rencananya masuk UNES kenapa sih? Kalian punya rencana apa sih kok kalian bisa masuk ke UNES? Rencananya kalian tuh apa sih? Coba saya pengen tahu. Ada yang bisa menjawab? Cita-citamu apa sih? Kok pengen masuk UNES gitu loh? Kok nggak pengen masuk ke universitas lain? Apa motivasi kalian? Kalian pasti punya planning pengen masuk ke UNES. Coba ada yang bisa Iya. menjawab nggak? Ya, siapa ya? Mbak siapa? Ayo, jangan takut. Mbak Julia, coba apa Mbak Julia? Motivasi saya masuk UNES ya karena guru saya itu kan guru akuntansi kebanyakan dari UNES. Oh gitu ya. Kemudian menurut saya itu beliau kan berkompeten gitu loh Bu. Jadi pengen ngikutin jejak Oke, kayak gitu. sesuai dengan cita-citanya ya, pengen menjadi seorang guru. Ini suatu cita-cita yang sangat mulia ya. Nah, sama dengan bisnis ya. Kalian punya rencana, pastinya kalian ingin mengembangkan suatu tujuan ya, tujuan hidup ya, tujuan bisnis. Kalau kamu punya tujuan ya, berarti kamu punya rencana. Kalau kamu hidup nggak punya rencana, ya biasanya kamu orangnya ya gitu-gitu aja ya. Maksudnya kalian nggak punya planning ke depan seperti apa. Saya pengen jadi ini ya. Ini itu fungsi suatu cita-cita itu harus memiliki rencana hidup. Kalau kamu menjadi pembisnis, ya tentunya kamu harus punya rencana. Apa sih deskripsi rinci dari suatu usulan bisnis misalnya? Deskripsi bisnis yang akan kamu kembangkan itu apa misalnya ya? Oh, saya hidup di mahasiswa kayak gini ya. Kok kayaknya jualan gorengan kok asik ya? Nah, kamu bisa mendeskripsikan bisnis apa sih yang akan kamu nanti kembangkan? Ini kamu harus melihat ya pangsa pasarnya seperti apa. Misalnya kalau pangsa pasar di sini ya karena mahasiswa ya berarti harganya harus lebih murah. Nah, ini kita bisa kembangkan misalnya fashion ya. Fashion kalau mahasiswa ya sekitar maksimal 150.000 lah ya, betul enggak? Iya. Nah, betul. Nah, ini ya. Ini yang mesti kalian harus ketahui ya. Kemudian apa sih pelanggan yang ingin ditarik ya? Kalian harus melihat klasternya, kelasnya seperti apa yang ingin kalian kembangkan. Kalau untuk ibu-ibu yang sudah sosialita misalnya, ini kan, wah kamu kan ya harus kenalan ini sama ibu-ibu yang kayak gini. Mereka itu merupakan sasaran bisnis yang empuk misalnya. Yuk, kalian kasih aja harga kudung atau jilbab yang mahal ya, yang kelip-kelip lah misalnya ya, yang kelihatan mewah lah atau sutra lah. Nah ini kamu pengen tahu apa sih pelanggan yang ingin ditarik. Nah ini kalian harus bisa melihat ya. Pers ya, pers, media ya sekarang banyak sekali ya artis-artis yang jadi endorse ya toh. Nah, karena apa? Ya karena ingin menarik konsumen ya. Artis itu kaya loh, sekali endorse saja 20 juta ya. Padahal dia cuma sekali tayang di Instagram aja 20 juta, 10 juta ya. Atau tergantung istilahnya prestige dari artis itu sendiri. Nah, ini juga sangat penting sekali ya untuk kalian kembangkan ya. Kemudian ada fasilitas untuk diproduksi ya, fasilitas yang digunakan untuk rancangan bisnismu itu kayak apa lah? Kamu harus punya fasilitas yang mendukung. Fasilitas kan banyak ya, ada modal ya toh. Kemudian tempat yang strategis, ya itu juga sangat penting ya. Nah, rencana bisnis ya dikembangkan ya harus berfokus pada itu tadi yang saya jelaskan, pada stakeholder. Apa saja tadi stakeholder? Kalau saya pengen tahu nggak ngantuk ya. Stakeholder apa saja? Siapa yang bisa jawab? Stakeholder. Karyawan. Editor, karyawan, pemasok, karyawan, editor, Pelanggan. karyawan, pemasok, dan pelanggan. Oke, ya, berarti memperhatikan ya, luar biasa sekali ya. Walaupun daring tetap semangat ya, ini semangat sekali loh ini. Nah ini ya, memperkenalkan lingkungan bisnis ya. Jadi kita harus bisa menganalisis mengenai lingkungan ekonominya, lingkungan industrinya seperti apa, kemudian lingkungan globalnya juga harus kita perhatikan. Nah, ini rencana manajemen ya.
Ini apa saja ya, ada struktur organisasi, produksi, SDM. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Sudah kalian pahami. Nah, kemudian rencana pemasaran ya, harus fokus pada target pasar. Terus kemudian lagi karakteristik produk. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan karakteristik produk yang kamu kembangkan. Tadi juga sudah ya, fashion kah, ya, atau mungkin misalnya produk makanan, ya kuliner. Ada ini harus punya karakteristik. Ya. Kemudian distribusinya, ya promosinya. Tadi ya promosinya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kira cukup ya sampai. Saya kira cukup ya sampai waktunya hampir 5 menit lagi sudah selesai. Berarti kita sudah cukup 2 jam karena tadi kan 45 menit. Berarti kita sudah 5 menit. Berarti sudah 2 SKS. Ini juga ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya. Ini rencana keuangan. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian ya. Thank you ya, terima kasih ya. Sudah selesai. Alhamdulillah, waktunya sangat pas sekali ya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau ditanyakan? Tidak ada Itu, ya? Bu. Oh iya. Apa, Mbak? Pertanyaannya gimana? Materi lagi itu di-upload di Elena apa enggak? Apanya? Yang tadi PowerPoint-nya. Oh, tenang aja ya. Jadi nanti ya, untuk PowerPoint ya, nanti ini ya, hasil dari Zoom ini, rekaman Zoom ini akan saya upload di YouTube ya nanti ya. Jadi saya upload di YouTube, nanti saya masukkan ke Elena ya. Kalian bisa mengakses YouTube itu dari Elena juga bisa, langsung ke YouTube juga bisa ya. Jadi penjelasan saya kan nanti kalau kita, biasanya orang tuh kalau mendengar sekali itu kan bingung ya. Kalau nanti kali-kali via YouTube itu nanti kan, oh yang dimaksud bulan ini toh. Nah itu bisa kalian pelajari ya. Saya punya akun YouTube ya, biasanya untuk pembelajaran sih ya. Biar apa sih? Biar irit. Kalau YouTube itu kan ada yang untuk M3 itu kan ada yang unlimited ya kayaknya ya. Nah itu nanti kalian nonton drakor aja kuat kok ya, masa nonton hanya 1 jam saja ya pelajaran, masa ya tidak kuat kuota, itu hanya alasan saja ya. Nah, alasan klasik ya. Ada lagi pertanyaan ya? Untuk soal-soal nanti akan saya upgrade di Elena, nanti saya kabari lewat WA. Jadi kalau saya rasa WA itu juga sangat penting loh ya, karena secara direct itu langsung tersampaikan kalau WA. Ada lagi pertanyaan? Mumpung ini masih 4 menit 11 detik ya. Ada lagi? Tidak ada? Pak Widi monggo kalau mau kasih. Pak Widi sudah live ya? Sepertinya. Ya, Bu. Oh, sudah. Oke, tidak masalah. Ada lagi? Oke, baiklah ya. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Saya akhiri kuliah hari ini ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Baiklah, kita tutup ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Saya akhiri ya. Iya, Bu.